Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan mengunjungi kawasan terdampak bencana hidrometeorologi di 3 provinsi. Sementara itu, Polda Sumatera Utara terus berupaya memperbaiki akses terputus akibat banjir. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Insan Suwardi dari Tapanuli Selatan dan Teguh Angga dari Kota Medan, Sumatera Utara. Selamat, kita ke Insan terlebih dahulu. Selamat pagi Insan, jam berapa Wapres dijadwalkan tiba di sana dan apa saja agendanya? Ya, selamat pagi Elma, Valerie dan juga pemirsa. Kami sampaikan langsung dari kantor Kecamatan Batang Toru yang berada di Tapanuli Selatan, di mana benar dari agenda Wakil Presiden dijadwalkan akan mengunjungi ke 3 lokasi provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Khusus di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli Selatan. Jika kami melansir agenda ataupun jadwal yang telah kami terima, sementara hingga pagi hari ini dijadwalkan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka nantinya akan tiba di PTPN Batangboru kurang lebih sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Sehingga setelah sampai di lokasi kami melaporkan saat ini, Wakil Presiden dijadwalkan akan mengunjungi sejumlah wilayah titik terdampak dari lokasi bencana. Kalau kita lihat memang beberapa waktu lalu, khususnya di Tapanuli Selatan, ini berbagai titik desa ini menjadi lumpuh akibat adanya bencana hidrometeorologi banjir yang melanda kawasan ini. Seperti kalau kita lihat dari kawasan Tapanuli Selatan, dari tayangan yang viral di media sosial, banyaknya jumlah kayu gelondongan yang terbawa arus banjir ini menjadi salah satu perhatian publik hingga saat ini. Sehingga sejumlah desa dusun ini lumpuh, masyarakat harus diungsikan dan sampai dengan saat ini masih adanya operasi pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Jika kita melansir dari data terakhir yang tercatat dari dashboard GIS BNPB untuk Provinsi Sumatera Utara, tercatat sudah ada 299 korban dinyatakan meninggal dunia, 159 orang masih dinyatakan hilang dan 611 lainnya mengalami luka-luka. Dan untuk itu juga tercatat sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan seperti adanya fasilitas kesehatan, lalu ada juga 27 jembatan dinyatakan rusak dan 54 sekolah ini harus mengalami kerusakan akibat peristiwa banjir dan juga tanah longsor yang terjadi di kawasan ini. Valerie dan juga Elma. Ya, dari Insan di Tapanuli Selatan kita beralih ke Teguh di Medan. Teguh, bagaimana penanganan banjir terkini di Kota Medan? Ya, baik. Di Medan sendiri juga sampai saat ini belum terlihat adanya banjir dan hanya hujan ringan yang terjadi dalam sehari beberapa kali. Dan saat ini saya berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Tadi sore pihak Polda Sumut, tim DPI sudah melakukan identifikasi korban jiwa yang terjadi di Sumatera Utara, salah satunya di Kota Medan. Tim DPI Polda Sumatera Utara telah berhasil mengidentifikasi 10 orang dari 250 korban jiwa yang tercatat di keseluruhannya dalam bencana di Sumatera Utara, termasuk di Kabupaten Tapanuli, Sibolga, Mandailing, dan Langkat. Ya, Teguh, lalu bagaimana proses evakuasi? Apakah masih terus dilakukan? Sampai saat ini Polda Sumatera Utara, baik dari TNI juga, evakuasi dari wilayah Rumah Sakit Tapanuli dan Langkat dan Sibolga, Perhimpunan itu terus dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dengan berbagai upaya operasi, baik dari mengerahkan K9, menyisir ke wilayah-wilayah isolir, dan beberapa titik-titik buat jembatan di jalur darurat sehingga akses terus dibangun oleh pihak kepolisian agar penyaluran distributor, logistik, dan akses untuk proses pencarian berjalan lancar. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Teguh Angga dari Medan, Sumatera Utara, dan sebelumnya ada Insan Suwardi dari Tapanuli Selatan. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.